Shalom. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan yang besar akan Tuhan. Biarlah kita tetap setia untuk memuji, menyembah Tuhan, mencari hadirat-Nya setiap hari. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Sungguh ya Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih buat segala kemurahan-Mu ya Tuhan. Sepanjang hari ini hingga saat sore hari ini kami kembali datang untuk mencari hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau tolong setiap kami ya Bapa. Setiap puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu, biarlah berkenan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu boleh Engkau nyatakan ya Tuhan kepada kami yang benar-benar merindukan akan Engkau ya Bapa. Memberkati hamba-Mu nanti ya Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau pakai, Engkau mengurapi ya Tuhan apa yang akan disampaikan menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mengikuti worship at home ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah doa kami ke dalam tangan-Mu, mulai awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bawalah pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Musuhnya terserah, mari kita bersorak. Allah kita dahsyat, kasih-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat, Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatannya dahsyat. Allah kita dahsyat. Kita datang ke hadirat-Nya, masuk dalam tempat kudus-Nya. Beri korban syukur, pujian dan sembah, hormat bagi-Mu Yesus. Tuhan Allah hadir di sini, bertata atas pujian kami. Allah bangkit dan semua musuhnya terserah, mari kita bersorak. Mari katakan, hey! Allah kita dahsyat, kasih-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat, sungguh dahsyat. Sebab Dia Tuhan, Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatannya dahsyat. Allah kita dahsyat. Kita datang ke hadirat-Nya, masuk dalam tempat kudus-Nya. Beri korban syukur, pujian dan sembah.
kita bertata atas pujian kami. Allah bangkit dan swat, musuhnya terserah. Mari kita bersorak. Hey, Allah kita dahsyat, kasih-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat, kuasa-Nya sungguh dahsyat. Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatannya dahsyat. Allah kita dahsyat. Oh, Allah kita dahsyat, kasih-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat, kuasa-Nya sungguh dahsyat. Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatannya dahsyat. Allah kita dahsyat. Sekali lagi katakan Allah kita dahsyat. Amin. Haleluya. Kasih-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat, kuasa-Nya sungguh dahsyat. Sebab Dia Tuhan dan Raja. Dia Raja, ajaib perbuatannya dahsyat. Allah kita dahsyat. Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatannya dahsyat. Allah kita dahsyat, dahsyat. Allah kita dahsyat. Amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kasih setia-Nya selalu baru, rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu,
kepada Tuhan. Amin. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, amin. Hati kami percaya kepada Engkau ya Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhanlah kekuatan dan mazmur kami. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, kolam benaran
Kekuatan kami hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, hanya dalam hadirat-Mu menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, oh cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu, tersungkurku di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, oh cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Katakan ku tersungkur di kaki-Mu, sungkurku di kaki-Mu, rasakan
masing-masing menghadap Tuhan, menyerahkan segala hidup kami hanya kepada Engkau. Tiada tempat yang terindah selain hadirat Tuhan, selain berjumpa dengan Tuhan. Haleluya, Jesus, kami meninggikan-Mu. Haleluya, haleluya. Kami mau mengiring Engkau lebih lagi Tuhan. Seumur hidup kami serahkan atas kehendak-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Biar pikiran kami, kehendak kami serahkan ke dalam tangan-Ku. Ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu. Yes, my Jesus. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku
kami kepada Engkau Tuhan. Hidup kami menjadi alat kemuliaan-Mu. Hidup kami memuliakan Engkau Tuhan, tidak mempermalukan Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memperbarui kehidupan kami, menguasai kehidupan kami. Engkau yang terus mengendalikan kehidupan kami Bapa. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah pembacaan firman Allah akan meneguhkan setiap kami, akan mengajar dan mendidik kami ya Tuhan, pada jalan-jalan kebenaran-Mu ya Bapa. Setiap kami boleh mengalami perkara yang ajaib, perkara yang luar biasa di dalam setiap lini kehidupan kami Bapa. Urapi kami semua, para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, urapi kami, setiap umat-Mu dimanapun kami berada, yang sedang mengikuti worship at home ini Bapa. Terima kasih Roh Kudus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemarin kita sudah mendengar bahwa kalau kita menjadi orang-orang yang beriman, kita adalah orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang merindukan Tuhan dan sampai menemukan Tuhan, sampai kita berkenan kepada Tuhan. Dan kalau kita berkenan kepada Tuhan, Tuhan menyatakan kuasa dan kemuliaan-Nya, Tuhan menyatakan kebesaran-Nya, bahkan mujizat-Nya, pertolongannya dalam kehidupan setiap kita orang yang percaya dan yang berkenan kepadanya. Saudaraku, pada malam hari ini saya akan menyampaikan hal yang lain, berbeda dengan hari-hari yang lalu saudara. Saya akan menyampaikan tentang berhentilah khawatir. Mengapa saya menyampaikan hal ini saudara? Karena hari-hari ini saudara, ada banyak orang yang mengalami kekhawatiran dan kecemasan, mengalami yang namanya kebingungan dalam kehidupannya. Belum lagi situasi keadaan bangsa ini bukan semakin membaik, tetapi semakin saudara tidak kondusif. Ada banyak hal yang sedang dikumpulkan oleh pemerintah, bahkan itu menjalar kepada setiap lapisan masyarakat, dari kalangan atas sampai kalangan bawah. Yang namanya khawatir itu melanda setiap orang dan banyak orang. Dan saya percaya setiap kita pernah mengalami yang namanya khawatir. Tetapi kita mau belajar dari firman Tuhan saudara. Di dalam Alkitab Matius saudara, Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 mulai saudara, hal kekhawatiran. Ini khotbah Yesus tentang kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kau makan dan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makanan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan seharta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini akan dan besok, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai?
Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, berulang kali Tuhan ngomong, jangan khawatir, jangan khawatir. Berarti kita tidak boleh khawatir, saudara. Ada banyak orang hari ini mengkhawatirkan, saudara. Mungkin kita orang-orang yang senantiasa khawatir dan dikuasai kekhawatiran. Khawatir tentang masalah tagihan, mungkin saudara harus bayar tagihan. Dan hari ini saudara harus melunasinya. Saudara jadi takut dan khawatir bagaimana nantinya kalau tidak mencapai target yang harus aku berikan, aku bayarkan. Ada yang khawatir tentang masa depan. Bagaimana dengan masa depanku? Bagaimana dengan masa depan anak-anakku? Bagaimana dengan masa depan cucuku dan lain sebagainya? Mengkhawatirkan masa depan. Ada orang-orang yang mengkhawatirkan kesehatannya. Sepertinya aku akan sakit, sepertinya sakitku gak akan sembuh, sepertinya dokter gak sanggup, sepertinya obat yang ku beli tidak berfungsi, tidak bermanfaat, sepertinya obat herbal ini juga gak berguna. Ada banyak kekhawatiran, kecemasan. Ada orang yang khawatir tentang keluarganya, rumah tangganya, anak-anaknya. Bagaimana dengan membayar utang, bagaimana dengan pernikahan, dan tentang usaha pekerjaan itu yang harus aku kerjakan dan lakukan. Ada banyak orang khawatir, ada banyak orang dilanda yang seperti ini. Bahkan saudara, ya, ada jemaat Tuhan yang sudah tiap-tiap hari mungkin mendengarkan firman Tuhan. Ada anak-anak Tuhan yang tiap hari mungkin baca firman Allah, tetapi masih saja dikuasai kekhawatiran. Padahal Tuhan berbicara, janganlah kamu khawatir. Ini berulang-ulang kali. Oleh sebab itu saya sampaikan, saudara, mari kita berhenti khawatir. Saudara, dan mari kita membaca dalam firman Tuhan, di dalam 1 Petrus pasal yang kelima, saudara, ayat yang ke-7. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab ia akan memelihara kamu. Serahkanlah khawatirmu kepada Allah, maka dia yang akan mempedulikan saudara dan saya. Iya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu dan kesusahanmu kepada Tuhan, karena ia selalu memikirkan kehidupan kita. Dia mengawasi segala sesuatu yang berkenaan dengan hidup kita. Itu dalam terjemahan yang lain, saudara. Jadi saudara, Tuhan ngomong serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Karena Tuhan mempedulikan keadaan hidup kita, keadaan keluarga kita, keadaan pekerjaan kita. Saudara sekalian, apakah kekhawatiran sedang menguasai saudara? Sedemikian rupa, sehingga kita sepertinya seperti mesin yang rewel, sebentar bisa dipakai, kemudian mati lagi. Atau sebentar berbunyi, kemudian mati. Hidup kita sebentar enak, kemudian tidak enak lagi. Hidup kita sepertinya tidak ada yang enak, karena dikuasai oleh kekhawatiran. Nah saudara sekalian, yang menjadi kunci dari kegelisahan adalah kondisi khawatir yang kronis, yang tidak bisa kita kendalikan. Saudara sekalian, kalau kondisi kronis yang sedang melanda hidup kita, kekhawatiran yang kronis yang tidak terkendali, itu akan membahayakan kehidupan kita secara pribadi, kehidupan keluarga kita, bahkan berdampak di dalam setiap usaha pekerjaan kita, bahkan apa yang kita lakukan dan yang kita kerjakan. Saudara, mari malam hari ini kita akan terus menyembah
datang kepada Tuhan. Terus mencari Tuhan. Supaya Tuhan menjadi pembela di dalam kehidupan kita. Sebenarnya apa sih itu kekhawatiran, saudara? Kekhawatiran itu perasaan ketakutan kepada sesuatu yang sebenarnya belum pasti terjadi. Perasaan ketakutan kepada sesuatu yang sebenarnya itu belum pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Itu kekhawatiran, saudara. Kadang-kala, saudara, orang tua kita jangan-jangan, ya kan? Jangan-jangan anakku seperti ini, jangan-jangan suamiku seperti ini, jangan-jangan istriku seperti ini. Saudara, tadi sore sebelum saya datang ke tempat ini, saya ditelepon oleh seseorang yang ada di luar kota. Ada konflik keluarga yang mereka tidak bisa hindari, yang selama ini dia khawatirkan dan itu akan terjadi. Dan istrinya minta bercerai. Saudara, saya menasihati, kamu harus bertahan di dalam firman Tuhan. Alkitab mengatakan tidak boleh bercerai. Ternyata sesuatu yang bertahun-tahun dia khawatirkan, dia cemaskan, itu datang dan terjadi. Saudara, kadangkala saudara ketakutan, kegelisahan yang sebenarnya tidak akan pernah terjadi. Tetapi karena kita dikuasai kekhawatiran, dikuasai kecemasan, apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan, itu benar-benar terjadi. Saudara, kekhawatiran atau kegelisahan atau perasaan ketakutan, semua orang pernah mengalaminya. Tetapi kekhawatiran yang terus-menerus, saudara, itu tidak normal. Memang kadang-kala kita mengalami kekhawatiran. Tapi saudara, mari kita segera berhenti dari khawatir. Karena kekhawatiran, saudara, nanti kita akan belajar, tidak akan menolong hidup kita. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kita melihat di dalam Alkitab bahwa umat Kristen di abad pertama yang mengalami tekanan penderitaan terusir dari Yerusalem dan tersebar di seluruh Asia, saudara. Banyak dari pengikut Yesus mengalami penderitaan karena ditimpa bahaya atau ketidakberuntungan. Mereka banyak mengalami penderitaan, dan penderitaan itu membawa mereka, saudara, tersebar di seluruh Asia. Oleh sebab itu Petrus, saudara, memberikan semangat supaya mereka tidak dipenuhi dengan kecemasan, tidak dipenuhi dengan ketakutan, tetapi menyerahkan semua kekhawatiran kepada Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, kita serahkan yang namanya segala kekhawatiran kita. Bukan satu, apa yang sedang saudara khawatirkan tentang apa saja yang hari-hari ini sedang saudara khawatirkan. Ada orang yang khawatir kalau hari-hari ini saudara ada rencana BBM akan naik. Ada orang sudah mulai khawatir, waduh jangan-jangan aku nanti sekolah ada banyak biaya dan aku nggak sanggup. Ada banyak biaya yang harus keluarkan untuk aku bekerja. Gajiku sekarang belum naik. Apakah nanti kalau BBM naik, gajiku juga naik? Kekhawatiran dan kecemasan mulai melanda banyak orang. Hanya berita BBM akan naik. Saudara, dan ini yang seringkali menggerogoti banyak orang, tidak mengerti akan kebenaran firman Allah, bahwa serahkanlah segala kekhawatiran kepada Tuhan, sebab Ia, yaitu Tuhan, memperdulikan kehidupan kita, memelihara. Saudara, ketika saya merenungkan sebab Ia yang memelihara kamu,
Saudara, kalau orang tua kita memelihara kita sampai besar, itu berbeda dengan Tuhan yang memelihara hidup kita. Orang tua kita ada banyak kurang dan lemahnya di dalam memelihara kita. Kadang orang tua kita yang memelihara merawat kita, saudara, dari sejak kecil ada banyak kurang, ada banyak salahnya, ada banyak kita nggak mengalami terpenuhnya kebutuhan dan keperluan kita. Tetapi kalau Tuhan yang memelihara kita, itu berarti Tuhan menjamin akan kehidupan kita. Apakah kita masih khawatir hari-hari ini, saudara? Dengan apa yang sedang saudara pikirkan? Saudara, apakah kita orang yang senantiasa khawatir? Perkenankan Tuhan, saudara, untuk menanggung semua kekhawatiran kita. Berhentilah khawatir, mulailah percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Saudara, percayalah sepenuhnya. Kemarin kita sudah mendengar, kalau orang kita percaya, orang yang beriman, itu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh sampai menemukannya. Dan membuat kita menjadi orang yang berkenan. Kalau kita menjadi orang yang berkenan, kita akan mengalami perkara yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, jangan izinkan kekhawatiran menguasai hidup kita. Karena kekhawatiran itu, saudara, membunuh iman. Saya ulangi, saudara. Jangan izinkan kekhawatiran menguasai hidup kita. Karena kekhawatiran itu membunuh iman, percaya kita kepada Tuhan. Di saat kita khawatir, kita sedang tidak mempercayai akan pemeliharaan Tuhan yang bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita. Kalau kita mengerti di Alkitab ditulis bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, menjadi biji mata Tuhan, orang yang berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita hidup di dalam kekhawatiran, saudara. Nah, saudara, mengapa saya katakan kekhawatiran itu membunuh iman? Karena kekhawatiran itu kekhawatiran tidak akan pernah memberikan jalan keluar. Seperti dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 26 dan 27. Saudara lihat di situ ya. Kalau burung-burung, saudara, itu dipelihara oleh Tuhan. Iya kan? Dan kekhawatiran kita tidak bisa menambah sehata saja pada jalan hidup kita. Artinya apa, saudara? Kekhawatiran kita tidak bisa memberi jalan keluar. Saudara, tidak terjadi apa-apa. Kalau kita khawatir, saudara, tidak akan pernah ada solusi. Malah menimbulkan stres, depresi, sakit kejiwaan, sehingga sampai ada niat untuk mengakhiri hidup diri sendiri. Kalau orang sudah dikuasai ketakutan, kecemasan, perasaan takut, khawatir yang menguasai yang begitu mendalam, maka yang terjadi stres, depresi, saudara, sakit kejiwaan, sehingga sampai berniat untuk mengakhiri hidup. Nah, saudara, puji Tuhan saya diizinkan untuk bisa ada di Pondok Waras, merawat beberapa orang yang gangguan jiwa. Ada macam-macam kenapa mereka ada di Pondok Waras, saudara. Ada mereka yang sakit jiwanya, stres, depresi, oleh karena calon suaminya diambil tetangganya. Ada yang pernah ditinggal pacarnya, depresi. Ada yang merasa dirinya jelek. Ada yang merasa dirinya buruk. Saudara, menghakimi diri sendiri buruk. Padahal kita semua adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Jadi kekhawatiran tidak akan pernah memberikan jalan keluar. Tidak akan pernah ada solusi, malah menimbulkan stres, depresi, sakit kejiwaan, bahkan akan mengakhiri kehidupan. Saudara, kekhawatiran membutakan tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Sekali lagi, kekhawatiran, saudara, membutakan tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Kekhawatiran kita tidak dapat menambahkan satu hasta umur kita atau sehasta pada jalan hidup kita. Tidak akan pernah bisa.
berarti kekhawatiran saudara tidak bisa memberikan jalan keluar untuk kita keluar dari masalah dan kesulitan. Oleh sebab itu saudara sekalian, Ayub pasal yang ketiga ayat 25, Ayub 3:25, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Dalam terjemahan yang lain ngomong seperti ini, apa yang kutakutkan justru itulah yang menimpa aku. Apa yang kucemaskan justru itulah yang kualami. Jadi saudara sekalian, mengapa saya katakan kekhawatiran membunuh iman? Karena kekhawatiran tidak bisa memberikan jalan keluar. Yang kedua, kekhawatiran membunuh iman karena kekhawatiran tidak akan pernah memberikan kepuasan batin. Saudara, tidak bisa memberikan kepuasan batin. Saudara cemas, saudara gelisah, saudara, itu tidak memuaskan saudara. Kalau kekhawatiran menguasai saudara, membuat saudara tidak bisa puas secara batin. Karena memang tidak bisa memuaskan batin. Saudara, kita tidak akan pernah ada sukacita, ada kedamaian, ketentraman, dan ucapan syukur. Hanya menimbulkan berbagai penyakit. Banyak orang oleh karena kekhawatiran, oleh karena ketakutan, kegelisahan, saudara, membuat dia sakit. Saudara, jiwanya sakit, membuat dia gak bisa makan, membuat dia sulit tidur, dan akhirnya jadi penyakit. Saudara, sekali lagi, hanya Tuhan yang bisa memberikan kepuasan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saudara, kalau kekhawatiran tidak bisa memuaskan batin kita, mari serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah Tuhan yang akan bertindak, menyelesaikan semuanya. Bergantunglah pada Tuhan, percayalah kepadanya, dan Ia akan menolong setiap hidup kita. Saudara, jangan biarkan kekhawatiran menguasai saudara, berhentilah khawatir, saudara. Apapun yang kita lakukan, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Dan kita mesti percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Dan dikatakan engkau untuk melaksanakan Tuhan akan menolong kita untuk melaksanakan apa yang harus kita lakukan. Nah, saudara sekalian, yang ketiga, tadi yang pertama saudara kekhawatiran, saudara tidak memberikan jalan keluar. Ya. Kemudian yang kedua, kekhawatiran tidak akan pernah memberikan kepuasan batin. Dan yang ketiga, kekhawatiran tidak akan pernah memberikan pertumbuhan iman, justru membunuh iman. Karena di saat saudara khawatir, saudara berhenti untuk percaya kepada Tuhan. Saudara sedang dikendalikan oleh pikiran saudara dan perasaan saudara. Saudara sedang dihantui dengan perasaan ketakutan yang melanda dan menimpa kehidupan saudara. Karena tidak mampu menghadapi kenyataan hidup, maka kita berfokus pada diri sendiri dan takut menghadapi masa depan. Saudara, kalau kita tidak mampu menghadapi kenyataan hidup dan berfokus pada diri sendiri, saudara, orang yang fokus pada diri sendiri akan menilai, saudara, akan merendahkan diri sendiri, akan menganggap dirinya gak mampu. Padahal saudara ingat bahwa di dalam hidup kita adalah pribadi yang luar biasa. Roh Tuhan berkuasa di dalam hidup kita. Sekali lagi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Tuhan akan bertindak. Saudara, saya tidak tahu persis apa yang sedang menguasai saudara. Kekhawatiran tentang apa yang sedang menguasai saudara hari-hari ini. Mari kita berhenti khawatir dan menyerahkan hidup kepada Tuhan dan percayalah Tuhan memelihara kita, menolong kita, dan Tuhan mempedulikan setiap hidup kita. Dan Tuhan yang akan menjadi jaminan di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya saudara, di saat bisa mengambil keputusan malam hari ini,
sore hari itu berhenti khawatir dan memandang Tuhan yang berkuasa. Dia yang hidup bersama-sama dengan kita. Maka kita bisa melalui apapun masalah kesulitan bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita menaikkan pujian bersamamu Bapa. Dan kita akan berdoa. Saya akan berdoa untuk saudara semua. Amin, haleluya. Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Engkau bersama dengan kami Tuhan. Dan Engkau berjanji sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah melupakan Engkau. Yesus, haleluya. Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Oh, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, adalah bersamamu. Tak pernah kuragukan, tak pernah kuragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Oh, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi kita naikkan pujian dengan percaya kepada Tuhan. Amin. Kau ada bersamaku, oh, di setiap musim hidup. Haleluya. Pernah kau biarkan ku sendiri. Oh, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kuragukan, kasih-Mu. Oh, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Oh, Engkau yang bertindak, haleluya, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saudara, di dalam
khotbah Yesus bagian terakhir. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya percaya saudara, kalau kekhawatiran sedang menguasai hidup kita, mari mencari Tuhan dan kebenarannya. Kebenarannya adalah kalau kita berani menyerahkan hidup kepada Tuhan dan percaya kepadanya, Tuhan akan bertindak, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memelihara hidup kita. Bahkan Dia akan menyelesaikan semuanya untuk kita. Ingat, Dia juga berbicara, jangan kamu khawatir akan hari esok, akan masa depan kita, masa depan pekerjaan, keluarga kita. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Dan Tuhan yang akan menjamin hidup kita dari hari ke hari. Bapa Surgawi, kiranya benih firman Allah ini Tuhan menjadi mendapat tempat di hati seluruh umat-Mu Tuhan. Kami berdoa kalau ada di antara umat-Mu Tuhan yang sedang dikuasai kekhawatiran, Tuhan kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Ajar umat-Mu berani percaya kepada Engkau, berani menyerahkan hidupnya kepadamu Tuhan, supaya Engkau memelihara hidup kita, kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak rela kami mengalami atau menanggung beban secara pribadi Tuhan. Karena menjadi beban kehidupan kami Tuhan. Tetapi Engkau yang akan membebaskan setiap kami umat-Mu Tuhan. Di saat kami berani menyerahkan hidup dan percaya kepada Engkau, Engkau yang akan bertindak menyelesaikannya ya Tuhan. Tuhan, kuatkan umat-Mu, teguhkan umat-Mu Tuhan. Hari-hari ini untuk tetap bertahan di dalam iman, percayanya kepada Engkau Tuhan. Karena kekhawatiran akan membunuh iman mereka Tuhan. Buat mereka tetap bertahan dalam iman dengan mencari Engkau sampai menemukan Engkau. Membuat mereka umat-Mu berkenan kepada Engkau. Kalau mereka berkenan kepada Engkau Tuhan, mereka akan mengalami perkara yang ajaib, perkara yang luar biasa di sepanjang kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Engkau juga memberkati semua para pelayan-Mu yang bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah memberikan kemenangan setiap umat-Mu yang bersama kami pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Sebentar Tuhan kami akan mengakhiri worship at home ini Tuhan. Dan kiranya Engkau yang mencurahkan berkat-Mu. Mari angkat kedua tangan saudara. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang diberkati katakan, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.